Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bung Harpa dan selamat termenung setelah kemarin kita dihajar 4-0 oleh Jepang. Ya, ini podcast mungkin gua akan bikin lama ya, mungkin gua rasa di atas 20 menit. Jadi gua akan bikin santai aja dan juga akan merangkum semua yang terjadi kemarin, termasuk juga yang di belakang layar yang mungkin teman-teman semua hanya dapat quotation-nya atau dapat gambarnya tapi nggak tahu atau belum tahu lah ya apa situasi atau cerita di balik itu semua. Nah, kemarin gua nggak bikin konten ya, satu karena ada rasa kecewa juga pasti, tapi bukan itu. Cuman kemarin itu capek banget karena gue mengikuti semua rangkaian pertandingan ya, mulai dari sebelum pertandingan, melihat situasi di Gelora Bung Karno supaya bisa meliput ke kalian semua ya. Kemudian pertandingan tentunya, terus preskon dan kemudian kembali ke rumah itu udah tepar banget. Tapi ya itu tadi, supaya juga kalian gak dapet informasi yang repetitif, jadi gua rangkum semua dan juga gua gabrukin lah semua cerita di balik kekalahan 4-0 kita kemarin. Akan gue bagi dalam dua bagian. Satu itu soal pertandingan. Ini kan core-nya ya, bahwa dengan kekalahan ini implikasinya apa. Kemudian juga nanti persiapan menghadapi Arab Saudi juga akan gue singgung sedikit. Dan tentunya juga pernak-pernik yang lain yang mungkin terdengar sepele tapi sangat penting atau kita pengen tahu ya, termasuk soal Eleanor Renders ya. Kalian mungkin udah dengar quotation-nya dari Sintayong, tapi apa cerita di balik itu dan apa konteksnya dan bagaimana waktu misalnya JJ mentranslatekan itu dari bahasa Korea dan ke bahasa Indonesia. Jadi supaya kita tahu konteksnya, bukan hanya baca tulisan, karena kalau hanya baca tulisan itu persepsi dari tiap orang beda-beda. Itu oke? Jadi gue mulai dari hasil pertandingan, karena ini yang gue bilang tadi adalah core atau inti dari segala cerita di balik ini semua kan. Jadi pertama, kalau kita bilang ya kita sudah memperkirakan ini bakal kalah, atau bahasa kerennya orang-orang sekarang itu calculated loss. Ya gue berusaha untuk tidak menggunakan kata ini ya, karena ini ada padanan yang sama, yaitu intinya kita sudah diprediksi lah akan kalah dari Jepang atau kesulitan paling enggak. Tapi tentunya ya bukan tapi sih, memang ini menunjukkan bahwa kelas Jepang itu jauh di atas kita, mungkin 1,5 sampai 2 level ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui dulu nih. Jadi seperti mengutip apa yang dikatakan senior gua yaitu Bung Rayana Jaka Surya, kita juga harus bisa belajar kalah, harus tahu diri. Jadi jangan seperti ya klub-klub bola lah, gue nggak usah sebut di mana ya, di sebuah negara gitu ya, semuanya 18 tim pengen juara gitu. Kalau nggak juara pundung ya, itu nggak mungkin. Kita harus sadar di mana posisi kita. Itu pertama. Jadi posisi kita memang 130, Jepang 15. Betul, memang ada asupan para pemain naturalisasi yang mungkin memperkecil gap tersebut, tapi mungkin kalaupun diperkecil mungkin kita hanya jadi posisi 100. Jadi tetap menganga jarak yang begitu jauh antara kita dan Jepang. Jadi jangan dibilang ranking itu hanya di atas kertas, bukan. Jadi FIFA itu bukan orang tolol yang hanya ngasih ranking itu asal-asalan. Itu ada perhitungannya. Betul, memang kadang-kadang itu bukan atau tidak linier ya, otomatis pasti yang tim lebih tinggi peringkatnya itu pasti menang lawan tim yang lebih rendah. Enggak juga gitu. Tapi ini kan peringkatnya bedanya jauh ya. Kalau mungkin beda 20, 30 bahkan 50 mungkin masih bisa dinamis ya, masih bisa diprediksi masih bisa banyak kemungkinan. Tapi kalau bedanya sudah seperti ini ya memang susah ya. Akan tetapi tentunya semua ini sebenarnya tidak berawal di pertandingan lawan Jepang menurut gua. Seperti yang gue bilang di awal, pertandingan lawan Jepang itu kita sudah memprediksi lah, kemungkinan besar kita hampir pasti kita akan kalah. Ya kalau tidak mau dibilang kesulitan. Tapi yang menjadi awal ini sebenarnya adalah away kemarin ke Bahrain dan ke China. Di Bahrain kita terlalu naif. Ya ketika kita unggul 2-1, ya terlepas dari injury time-nya mau 100 tahun kayak segala macem, kalau ya Sun Tzu mengatakan itu panglima
panglima perang dari China mengatakan ya fight sampai benar-benar kamu menang. Nah itu kan belum menang. Ya harusnya kita bisa killing the goal. Nah kalau saat itu kita menang, maka ceritanya akan berbeda. Bukan hanya poin kita lebih banyak 2, tapi juga secara mentality. Kemudian lawan China juga sama. Nah oke, lawan Bahrain tapi seri masih bisa dimaafkan. Bagaimanapun juga Bahrain peringkatnya lebih tinggi. Nah ketika menghadapi China, ini sebenarnya pertandingan yang di atas lapangan dan di atas kertas bisa kita menangkan. Ya kita bisa menguasai pertandingan kok 70 sekian persen. Kita bisa mendikte mereka. Beda lah ketika menghadapi Jepang. Kita kelihatan lebih inferior atau lebih tertekan. Nah tapi kemudian di situ sayangnya Sintayong melakukan berbagai eksperimen yang sulit kita terima dengan akal sehat. Ya, leave it alone lah soal dicadangkan Eleanor Randers dan lain-lain. Bahkan ketika ada mekanisme yang jalan pun dia terlambat mengambil keputusan. Dan akhirnya apa? Kita bukan hanya nggak dapat 1 poin, tapi kehilangan poin dan memberikan 3 poin ke China. Nah ini implikasinya sangat besar. Makanya gue bicara dari aspek yang ini dulu. Jadi kita bukan hanya tidak dapat poin, tapi kita memberikan 3 poin ke head to head kita. Dan akhirnya apa? Implikasinya sangat besar teman-teman. China akhirnya punya harapan, mental mereka bounce back, Branko Ivankovic juga jadi semakin pede, dan akhirnya kemarin mereka bisa menang lagi 2 kali berturut-turut mengalahkan Bahrain. Akhirnya dinamika atau konstelasi di grup C ini menjadi berubah. Saat ini kita jadi ada di peringkat bawah dengan poin 3. Ya memang bedanya dengan yang di atas nggak terlalu jauh. Dengan Bahrain 5, dengan China 6, dengan Saudi 6. Tapi bayangkan kalau kemarin kita lawan China, seri aja deh. Seri aja, maka saat ini kita ada di peringkat ke-5, bukan di juru kunci. Ya, itu dulu. Nah, terkait pertandingan nanti, jadi kita bicara soal pertandingan dulu. Seperti yang gue bilang tadi, memang ini sudah diprediksi kita akan kesulitan. Kita punya 3 peluang di 15 menit pertama. 1 peluang bersih one-on-one Ragnar dengan Zion Suzuki. Ini juga nanti akan gue ulas secara teknis. Dan 2 half chances. Sebenarnya gak half chances juga ya, walaupun one shoot on goal, tapi itu sebenarnya bisa berbuah pada gol. Ya, ada crossing yang tinggal disorong tapi terlambat mengambil timing. Ada 2 kali, 1 kali Ragnar. Nah, cuman yang gue sayangkan sedikit ya, ini nanti akan ke Sintayong juga nih. Saat konferensi pers, Sintayong secara gamblang memention momen tersebut. Soal dia sebut nama loh, Ragnar itu ya intinya dia menyayangkan Ragnar nggak gol. Berarti ini dia kesel banget sama situasi ini. Oke, wajar gitu. Cuman dalam situasi seperti ini nggak semua harus disebut secara gamblang. Karena tanpa disebut nama pun pasti Ragnar sadar. Misalnya dibilang begini, kita sebenarnya punya peluang emas di awal-awal pertandingan tapi saya nggak gol. Kan Ragnar tahu itu pasti gua tuh gitu. Dan ini menurut gua nggak baik. Seorang pelatih itu harus berani pasang badan bahwa dialah yang salah. Makanya gue lebih respect kepada Erick Thohir. Kenapa? Erick Thohir bilang ini salah saya, tanggung jawab saya dan saya minta maaf. Kata minta maaf itulah yang menurut gue tidak pernah keluar dari mulut seorang Sintayong. Minta maaf nggak berarti dia salah atau harus ada konsekuensi yang lain. Justru konsekuensinya malah bagus. Orang melihat, oh dia ternyata menyadari ya kekurangannya. Artinya kalau dia sadar punya kekurangan, besar kemungkinan dia akan memperbaiki. Dan secara psikologis ini juga membuat orang bisa menerima. Oh ya, dia juga manusia, bisa salah. Oh, it's okay, nggak masalah. Tapi ini belum pernah gue dengar, baik sejak kita seri dari Bahrain, kalah dari China, dan juga semalam. Again, kalah kita bisa paham kok lawan Jepang. Semua orang rata-rata pasti tahu lah ini pertandingan yang tidak mudah. Kualitas mereka, kerjasama mereka, sentuhan-sentuhan first touch mereka, kipas mereka di sepertiga akhir pertahanan lawan itu memang gak ada lawan. Kita harus akui. Secara strategi juga mereka luar biasa. Tapi bagaimana kita fight, bagaimana kita menunjukkan semangat dan juga keseriusan, ini yang paling penting. Dan itu menurut gue kemarin gue tidak melihat. Ya termasuk kesalahan-kesalahan yang sebenarnya begini teman-teman ya. Jepang itu juga tidak mudah di awal-awal sebenarnya.
tidak mudah membongkar pertahanan Indonesia. Ditambah ada keberuntungan turun hujan seperti yang udah gue prediksi. Tepat itu ya, weather forecast itu sekitar pukul 18-an itu kemungkinan akan turun hujan. Ya ini karena memang weather forecast itu kan bukan rara ya, yang nggak ada dasarnya ya. Jadi dia memang sudah memprediksi arah angin segala macam. Nah ini tepat pukul sekitar jam 7 lah. Kalian yang nonton di lokasi tahu sebelum mulai itu udah hujan. Wah ini bagus nih. Jepang pasti akan lebih menyulitkan Jepang buat kita sama kita, karena mereka kan sangat mengandalkan bola-bola bawah kan. Nah tapi kemudian ya itu tadi banyak gol-gol yang akhirnya terjadi karena kesalahan kita sendiri. Jadi gue akan lihat dari gol pertama dulu ya. Gol pertama, gol pertama itu dari Hapner. Ya ini memang gue juga nggak tahu ya kenapa Bang Jai ini hari ini agak agak kurang, tapi ya it happens. Dari sisi kanan Bang Jai gagal mengambil bola, kemudian lewat di crossing dan Hapner mencoba memotong tapi malah masuk ke gawang sendiri. Jadi ini lucu juga nih karena Hapner hobinya cetak gol ke gawang sendiri waktu menghadapi Jepang. Karena waktu di Piala Asia kemarin pun gol pertama pun dari Hapner juga on goal ya, walaupun memang kalaupun tadi nggak diambil itu kemungkinan besar juga kebobolan juga. Nah gol yang kedua ini kalau gini gue berani mengatakan ini jelas salah STY. Kenapa salah STY? Ketika Kevin Dix dirawat di luar, itu ada sampai 5 menit dia nggak masuk. Come on, you play against Japan dan lu membiarkan itu boys fight dengan 10 orang. That's why Bang Jai marah-marah kan. Kenapa lama banget? Bukan lama mau dimasukin atau nggak apa, lama mengambil keputusan. Dalam situasi seperti itu, seperti yang gue bilang lawan Jepang, lu nggak bisa ngasih sedikit pun kesempatan, men. Ini Jepang yang bisa mengalahkan Jerman, yang bisa menyulitkan Belgia di Piala Dunia 2018, tim yang bisa menahan Brazil 2-2, udah bukan main-main lagi. Jadi jangan juga kita terlalu merasa besar kepala, merasa bangga, merasa disegani. Tapi pada dasarnya bukan seperti itu. Nah, saat seperti itu, menurut gua seharusnya dia ambil beberapa opsi. Oke, mungkin dia belum yakin Kevin Dix ini bisa main atau nggak bisa main. Dia mau menunggu dulu nih laporan dari tim terapisnya atau medisnya lah gitu ya. Nah seharusnya menurut gue lu suruh salah satu pemain, misalnya Ragnar atau siapapun itu, untuk menambal sisi kanan. Karena sisi kanan ini kan dari awal kita udah tahu nih bakal jadi area yang paling berbahaya. Udah berkali-kali kita ulas dan itu terbukti dari kemarin. Bagaimana serangan-serangan banyak, hampir seluruh gol mungkin dari kanan ya. Termasuk juga gol dari Yukinari Sugawara yang jadi man of the match dan juga menemani Hajime Moriyasu ya di preskon. Ini dari kanan, udah jelas nih. Ini kekuatan dari kemarin pun gue udah ulas. Makanya prediksi gue benar, nurunin Yakob Sayuri untuk membantu pertahanan di sisi kanan, yang mana di situ ada Kevin Dix. Nah, tiba-tiba Kevin Dix nggak main, terus nggak ada yang nambel selama 5 menit selesai. Nah, Yakob jaga 2 orang di gol kedua kan, jaga 2 orang, ya tentu susah lawan Jepang. Akhirnya lewat kebobolan kedua. Nah ini yang sangat memukul, salah satu awal dari kehancuran mental para pemain kita. Karena golnya terjadi yang seharusnya bisa dihindari dan di akhir babak pertama. Ini namanya gol psikologi. Jadi kalau dan saat itu yang awal yang mau dimasukin itu, seingat gue itu Witan dan masih pemanasan, gila nggak? Lawan Jepang men, ini bukan lawan Kamboja atau lawan Laos. Even lawan Laos pun lu harus punya mentality, lu gak boleh remehkan lawan. Udahlah masuk dulu, toh itu kan sekitar menit 30 sekian kalau gak salah, 36 atau 37 gue lupa lah. Jadi udah mau menuju half time, ya udah mainin dulu. Kalau memang Kevin Dix sudah gak bisa, jangan lu tunggu pemanasan dulu. Ini bukan soal pemain itu harus benar-benar siap 100% enggak. Lu harus nambel di area yang paling berbahaya. Dan akhirnya pun yang dimasukin kan Sandy Walsh. It's okay, gak masalah mau siapapun yang diganti. Intinya lu harus tumble dan akhirnya kita dihukum dan itu semakin berat. Nah, memasuki babak kedua, ya, ya ini memang udah susah ya ketika terjadi gol di menit berapa? 49 ya tepatnya ya. Morita, ya itu memang murni kesalahan, diawali dari kesalahan Martin Paes. Tapi again, ini kalau kita mau runut lagi, kita memang menerapkan
taktik untuk build up serangan dari belakang. Cuman gue lihat berkali-kali ya, kita juga jangan terlalu mengagungkan pemain ya. Martin Paes ini terlalu berani menurut gue. Agak terlalu memang dia di Dallas kalau kalian lihat ya build up serangan juga. Tapi apakah para pemain kita ini 100% siap? Gue juga nggak setuju asal main buang bola ke depan ya. Cuman ada momen lu juga harus sadar you don't have to take a risk gitu. Ini Jepang men, seperti yang gue bilang, sedikit aja lu kasih kesempatan selesai hidup lu, kelar gitu. Dan itu terjadi, dan sayangnya memang bola yang harusnya bisa dihalau Bang Jai itu gagal dan akhirnya kebobolan, dan menurut gue di situ selesai. Jadi nggak heran ya, walaupun gue nggak mau berdebat soal ini ya. Setelah itu banyak penonton yang ya mungkin sekitar menit 60-an itu pulang karena dia lihat mungkin ya oke lah, itu pilihan dia, nggak ada masalah. Dan gue agak feel sorry juga sih ke Bang Jai ya. Bagaimanapun juga dia sudah fight, berusaha yang terbaik, tapi memang kelihatannya bukan harinya. Dan again sebenarnya kalau gue mau bilang, apapun yang terjadi sebenarnya kemarin kita sudah memang pasti kalah lah, atau hampir pasti kalah dari Jepang. Dan kemudian gol keempat, nah ini gol keempat juga ya, sebelum nanti kita bahas di luar pertandingan, itu dicetak pemain pengganti Yukinari Sugawara. Ini menurut gua lagi-lagi sebenarnya kesalahan Bang Jai ya. Jadi kita juga harus objektif menilai. Dia kurang screening menurut gua. Jadi ketika Yukinari itu dari kanan, dia itu kan, atau naluri back itu pasti memang akan melihat dia kemungkinan akan cutback atau crossing ya. Tapi kemudian Bang Jai ya, memang Bang Jai menunggu antisipasi crossing gitu ya, Jahit Ses. Cuman dia nggak screening sebelumnya bahwa sebenarnya memang ada pemain Jepang, tapi itu udah di cover sama salah seorang pemain kita. Gue lupa, mungkin Rido atau Hapner gitu loh. Jadi harusnya ditutup. Dan memang pas preskon pun Yukinari bilang ini yang namanya quick decision. Ini yang mungkin jarang dimiliki para pemain kita. Kelihatan banget begitu mendekati sepertiga akhir itu dia lambat mengambil keputusan atau switchingnya lama. Nah dia mengatakan tadinya emang dia mau crossing. Dan kelihatan lah, walaupun kalau kalian main bola beneran tuh tau lah tipu-tipu lawan gitu ya. Cuman dia bilang ketika dia mau crossing, dia lihat kok nggak ada yang deketin dia. Dia mau crossing lagi, nggak ada yang deketin dia lagi. Kita juga semua, gue juga nunggu loh, kok nggak ditutup. Ini pemain Jepang men, dikasih celah sedikit, dihantam selesai. Ya udah, setelah 4-0 apa yang mau dikata ya kan, kita hanya berharap tidak ada kebobolan lagi. Dan itu tadi yang gue bilang, bukan soal kalah, tapi soal bagaimana cara kita kalah. Ini yang membuat mungkin sebagian dari kita sedih. Jadi gue belum sampai mau pada kesimpulan ya soal konsekuensi yang paling fatal. Gue nggak sampai situ. Nah itu soal permainan. Dan ini sekali lagi banyak catatan yang harus dibenahi oleh Sintayong di pertandingan nanti. Yang pasti ya peluang, kalau kita bicara peluang mungkin secara matematik belum tertutup ya. Tapi dari rangkaian hasil buruk di 3 laga terakhir ini memang benar-benar ini menjadi anti klimaks. Jadi di awal-awal saat kita menghadapi Saudi ya, kita mungkin expect-nya aduh ini kayaknya kalah nih, berat, kita bisa dapat 1 poin. Bahkan golin duluan. Kemudian lawan Australia kita tahu juga berat. Ternyata kita bisa mengamankan 1 poin dan fans senang walaupun 0-0. Ini jadi bedanya di sini. Kemudian lawan Bahrain mixed feelings, lawan China mulai turun. Dari Bahrain sih ininya turning pointnya, dan sampai kemarin lawan Jepang. Nah, oke, itu dari segi permainan, dari segi implikasinya juga di grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 di round ketiga. Jadi secara umum, dan gue akan mau bahas hal-hal lain juga yang penting, termasuk juga soal Eleanor Renders yang banyak menjadi pertanyaan. Jadi gini teman-teman, ini yang banyak juga menjadi pertanyaan. Di China gue sudah bercerita ke kalian. Buat kalian yang sering nonton channel gue pasti tahu ya bagaimana semua orang heran. Gue paling heran teman-teman. Kenapa? Karena H-1 selesai official training, Eleanor Renders masuk ke bus, kondisinya fit, bahkan masih dada-dada ke gue, ke kamera lah, bukan ke gue, jadi gak kenal gue, fit. Besok siangnya hari H ada yang kirim gue DM, artikel bahasa China, dibilang Renders cedera katanya. Duh, gimana kapan cederanya gitu loh. Gue juga agak merasa apa gue menyebarkan informasi yang salah kan gitu kan, karena gue bilang dia fit, ada VT-nya malah. Tapi kemudian setelah kekalahan dari China mulai tuh bocor atau tersingkap lah informasi
Reinders itu disimpan gara-gara taktikal. Taktikal apa dalam hati gue? Maksud gue, again, ini kan pemain diburu-buru untuk jadi warga negara Indonesia. Doesn't matter dia satu paket dengan Hillegas atau enggak. Kemudian dia terbang jauh-jauh. Ya mbok dimasukin DSP loh. Ya kan? Dan kemarin teman-teman, supaya kalian dapat informasi yang real ya. Ini A1 ya, bukan comot sana comot sini. Ya. Jadi kemarin kan kita tahu kemarin Reinders tidak dimasukkan di DSP. Dan ini again ya. Gini. Ini kan pertandingan lawan Jepang. Sebagai pelatih yang hebat, lu harusnya tahu bahwa ada situasi di mana tim ini sangat mungkin untuk kalah. Dan di situ menurut gua kesempatan buat Sintayong untuk memasukkan nama dia di line up. Ketika udah kalah 3-0, 4-0 deh ya. 4-0 itu kita di menit ke 69. Udahlah, pertandingan ini udah selesai. Kenapa lu nggak ngasih main untuk pemain seperti Eleonor Reinders? Ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal bagaimana lu menciptakan juga keharmonisan. Tidak mungkin Reinders nggak kecewa. Nggak mungkin. Oh enggak, saya pemain siap dimainkan, nggak dimainkan saya protes. Itu udahlah, basi lah. Pasti dia kecewa. Tapi dia nggak akan tunjukkan. Pasti dia ngomong. Kita kan tuh manusia teman-teman ya, makhluk sosial. Pasti dia akan ngomong entah ke ibunya, entah ke saudaranya atau apa, bahwa dia merasa kecewa tidak dimainkan. Apa salahnya dia dimainkan? Untuk sekali lagi menciptakan semangat di antara semua pemain. Ya kan? Sekali lagi dia, nah ini yang menjadi pertanyaan. Reinders itu masuk tim nasional atas rekomendasi STY atau PSSI. Tapi kalau kita merujuk pada statement Pak Erick Thohir, dia hanya mengatakan saya ini tugasnya hanya membawa pemain Indonesia ke tim nasional Indonesia, menaturalisasi prosesnya. Rekomendasinya pasti Sintayong harusnya, kecuali Sirus Margono. Jadi kalau dia memang yang minta dan udah capek-capek diburu-buru, kenapa dalam 2 pertandingan not even dimasukin ke DSP? Dan itu yang menjadi pertanyaan atau yang ada di benak para wartawan saat konferensi pers yang cuma 10 menit. Ya, Jepang 30 menit, Indonesia 10 menit. Ya. Kemudian jawabannya kalian mungkin semua sudah dengar. Ya, tapi gue akan cerita perbedaan translasi di antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena kemarin itu kan kalau internasional gini kan dia selalu harus ada Inggrisnya gitu. Jadi misalnya contoh Sintayong bahasa Korea ya, nanti ditranslasikan ke dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Nah, kalau misalnya kayak Hervé Renat ya, pelatihnya Arab, dia kan ngomong mungkin bahasa Perancis. Nah, itu akan ditranslasikan ke bahasa Arab ya, karena tim nasional, karena itu tim nasional Arab, dan juga bahasa Inggris. Nah, ketika JJ translatein bahasanya gini nih, ya, biar nggak salah nih. Dia kenapa dia tidak dimainkan? Kalau JJ bilangnya gini. Tapi dan pas ngomongnya pun JJ agak nggak enak. Agak kayak aduh, nih gue mesti pilih katanya apa ya supaya nggak terlalu keras. Ketika ditranslatekan ke bahasa Indonesia, bahasanya karena tidak baik untuk bisa masuk squad. Tidak baik, tidak bagus. Oke? Sampai JJ aja lama, dia mungkin ada sekitar 5 detik dia diam, mikir, terus dia kayak mau nanya lagi ke Sintayong, kayak mungkin dia kalau bisa ngomong, lu bener nih ngomong ini, maksud lu ini nih gitu. Dia takut salah. Nah, tapi ketika ditranslatein sama pelatih fisiknya yang juga translator ke bahasa Inggris, dia orangnya lebih lugas nih. Ini yang ngusir pemain Jepang yang latihan. Nanti gua akan cerita juga ya soal kisah itu ya. Yang latihan di pinggir lapangan saat kita mau menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Ketika ditranslatekan oleh JJ, dia mengatakan karena tidak baik untuk masuk squad. Sementara ketika ditranslatekan oleh pelatih fisik itu, gue selalu lupa namanya ya, dia mengatakan sulit buat dia masuk ke squad. Ya, ngeri nggak? Gitu. So what's the point lo minta dia diburu-buru untuk dinaturalisasi dan nggak dimasukin DSP sama sekali, not even dimasukin DSP ya. Nah, ya jadi kita lihat aja di lawan Arab nanti apakah Iliano dimainkan atau tidak, atau paling nggak dimasukin DSP deh ya. Ya walaupun sekali lagi oke, buat yang mungkin against dan akan mengatakan ini kan hak prerogatif pelatih. Iya, tapi against yang gue bilang tadi gitu loh. Dia udah minta semua permintaan diturutin, tapi kemudian kalau dilepehin dibuat apa? Oke, biar nggak berulang-ulang, kita lanjut ke soal pengusiran pemain Jepang. Media kita, netizen kita banyak yang pengen
seremonial. Senang banget seremonial, simbol-simbol yang mungkin ingin menunjukkan identitas kita. It's good at some point. Tapi kemarin ketika momen sakral, menurut gue ini menunjukkan, gue melihat dari sisi yang berbeda, men. Ini menunjukkan bagaimana kita justru bangga, ya, mengusir pemain Jepang yang sedang melakukan pendinginan di lapangan sepak bola, ya, yang suka kita protes kalau ada konser, ya, mungkin kalian salah satunya. Kita protes, ini kan lapangan bola, ini buat konser. Ya, tapi kemarin justru kita mengusir orang yang main bola, yang latihan bola, yang pendinginan setelah pertandingan bola, dan itu memang harus. Karena kalau kalian olahraga, setelah olahraga tuh suka pegel-pegel, kenapa? Karena nggak pendinginan untuk mendengarkan sebuah lagu. Ironis bukan? Oh, itu sakral, Bung. Oh ya, sakral ya. GBK itu dibangun untuk olahraga atau untuk konser gitu. Gue tidak melarang, gue suka denger lagu itu. Tapi kenapa nggak dibiarkan dia nyanyi di situ, olahraga di situ? Biarin aja. Itu kan lapangan bola. Ya kita dan mereka, orang Jepang itu sangat respectful, men. Nggak mungkin mereka sengaja itu untuk menghina. Dan kita aja yang gampang merasa terhina. Udah, kita sempat berdebat juga sama temen lo. Gue bilang itu kan lapangan bola. Dan setelah main mereka perlu pendinginan. Ya, dan mereka di pinggir kok. Mereka juga tahu. Sampai akhirnya kaget, sempat disorakin penonton yang mungkin sebagian dari penonton itu sering mengatakan ini GBK untuk lapangan bola bukan untuk konser. Tapi kemudian mereka mensoraki para pemain Jepang untuk melihat, untuk mendengar mendengarkan lagu Indonesia Pusaka. Yang mana kultur ini bisa kelihatan banget gapnya. Para pemain Jepang tetap disiplin. Itu yang latihan itu kiper pemain cadangan loh. Supaya mereka tetap panas, tetap fit, competitiveness levelnya juga tetap terjaga. Sementara para pemain kita malah dituntut secara nggak langsung oleh fans untuk nyanyi di tengah lapangan dan menunggu sampai mungkin 15 menit karena tadi ada friksi sebelum diusir atau diminta minggir oleh Bang Jai dan juga pelatih fisiknya itu, ya. Jadi sebuah ironi bukan? Jadi kita harus objektif juga menilai diri kita, ya. Nah, apalagi yang mau dibahas ya? Ini lumayan panjang dan gue yakin, ya, video gue kali ini akan mengundang banyak perdebatan. Dan juga akan banyak pro dan kontra. Tapi itulah apa yang ada di pikiran gua, apa yang menjadi standing point gua. Sekali lagi sebelum gua tutup, ini lumayan ya, mungkin salah satu video terpanjang gua. I think it's all about Arab Saudi. Hari Selasa nanti gue nggak mau terlalu banyak mengambil kesimpulan, ya, bahwa ini out belum. Tapi banyak masukan-masukan dan kritikan yang gue sampaikan, yang mudah-mudahan ini bisa membantu untuk memperbaiki mental permainan kita menghadapi Arab Saudi. Jelas menghadapi Arab Saudi ini akan menjadi the judgment day buat semuanya, termasuk buat tim nasional kita juga. Kalau kita sampai kalah selesai, berat, sangat berat ya. Walaupun memang secara matematik kita bisa aja ya, masih ada 2 partai home di menghadapi Bahrain dan China, tapi sangat berat ya. Sebelum gue tutup, gue ingin mengatakan semangat terus buat Garuda, semangat buat tim nasional Indonesia, semangat buat fans juga ya. Ya, kalian boleh berbeda pendapat, sangat boleh ya, diskusi. Jadi ya tetap dukung tim nasional kita apapun itu, jangan sampai kita terpecah gara-gara berbeda pendapat. Ya itu aja, terima kasih, bye bye.